Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu rihan minal yamani alyana minal hariri, wa la tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin illa qabadathu." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengirimkan angin yang sangat lembut dari arah Yaman, yang lebih lembut daripada sutera. Angin itu tidak meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat iman seberat zarrah, melainkan angin itu mematikannya. Kemudian hadis yang di bawahnya, An Aisyah qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal latu wal uzza. Fa qultu, ya Rasulullah, in kuntu la adunnu hina anzalallahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. At-Taubah salisah wa salasun. Anna dzalika taman. Qala innahu sayakunu min dzalika ma syaa Allah. Summa yab'atsullahu rihan thayyibatan wa tawaffa kullu man fi qalbihi misqalu habatin khardalin min imanin wa yabqa man la khayra fihi wa yarji'una ila dini abaihim. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam dan siang tidak akan hilang sehingga berhala Lata dan Uzza kembali disembah. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengira bahwasanya ketika Allah menurunkan ayat yang artinya, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 33, bahwasanya itu telah sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi yang demikian itu, Masya Allah, dalam waktu yang lama. Kemudian Allah akan mengirim angin yang baik yang mematikan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Lalu tinggallah di bumi orang-orang yang tidak punya kebaikan dan mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Mohon penjelasan. Sesungguhnya Allah akan mengirimkan angin yang sangat lembut dari arah Yaman, yang lebih lembut daripada Sutra. Apakah ini sama dengan hadis yang di bawahnya? Allah akan mengirimkan angin yang baik, Ustaz. Iya, sama. Jadi nanti setelah ya, Nabi Isa itu membunuh Dajjal, kemudian sesudah itu Allah akan kirimkan angin yang sangat baik. Sifat angin yang sangat baik ini itu sangat lembut, lebih lembut daripada Sutra. Dan ketika angin yang sangat baik, sangat lembut, lebih lembut dari Sutra ini nanti berhembus, maka tidak ada satupun orang yang hatinya ada iman kecuali dia akan dimatikan dengan hembusan angin yang sangat baik ini. Sehingga yang tersisa nanti tinggal orang-orang yang durhaka kepada Allah, para pendurhaka, orang yang tidak beriman kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang tersisa tinggal orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, apapun bentuk berhalanya. Tinggal mereka itu para pendurhaka, orang-orang yang sombong yang tersisa. Untuk kemudian dia akan dipaksa oleh Allah menyaksikan dan merasakan dahsyatnya huru hara hari kiamat. Ya, ada lagi. Masih dari hadis yang kedua dan di halaman 8. Dari Aisyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam dan siang tidak akan hilang sehingga berhala Lata dan Uzza kembali disembah. Ini mohon penjelasannya. Itu kiamat tidak akan pernah terjadi sebelum orang-orang kembali menyembah berhala. Jadi siang dan malam tidak akan hilang. Maksudnya tidak akan ada lagi siang, tidak akan ada lagi malam. Artinya tidak akan ada lagi kehidupan di dunia, tidak akan terjadi kiamat sebelum nanti di antara tanda-tandanya orang-orang kembali menyembah Lata dan Uzza. Maksudnya orang-orang sudah tidak lagi menyembah Allah, tetapi orang-orang menyembah berhala. Semua manusia yang hidup di muka bumi sudah tidak lagi menyembah Allah, tetapi mereka menyembah berhala-berhala dengan segala bentuknya. Karena yang tersisa pada hari itu nanti hanya para pendurhaka, orang kafir, munafik, musyrik, ya, penyembah-penyembah berhala dengan segala jenis dan bentuk berhalanya. Itu maksudnya malam dan siang itu tidak akan hilang. Artinya tidak akan ada lagi malam dan siang sebelum orang-orang itu semuanya menyembah berhala. Artinya kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul salah satu tandanya orang-orang menyembah berhala. Tidak ada lagi orang di muka bumi yang menyembah Allah, sehingga nama Allah tidak terdengar lagi di muka bumi. Ya, ada lagi. Dari brosur tentang hidup sesudah mati 1-8 ini,
Setiap habis sholat wajib, saya berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dahsyatnya kiamat kecil dan kiamat besar. Apakah berdoa seperti ini diperbolehkan? Boleh saja, sah-sah saja, tapi doa saja tidak cukup. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil apa tuh? Mati. Berlindung dari kematian yang su'ul khotimah. Kalau sudah berdoa istiqomah, jangan hanya cukup berdoa saja tetapi tidak ada usahanya. Bagaimana menghadapi kematian kecil berupa kematian itu? Siapkan bekal. Siapkan bekal sebaik-baiknya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan bekal apa yang akan dia bawa di hari esok. Hari saat dia tinggalkan dunia ini, hari saat dia berada di alam barzakh, hari saat dia dibangkitkan kembali untuk menghadapi perhitungan amal dari Allah. Maka dipersiapkan dengan betul. Jangan larut, jangan terbuai dengan kesenangan dunia yang menipu. Memang dunia ini indah. Inna dunya hulwatun khadirah. Nabi kita bersabda demikian. Sesungguhnya dunia ini manis dan indah, menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah memerintahkan kamu, menjadikan kamu untuk mengelola dunia yang indah ini. Tapi ingat, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kamu mengelola dunia yang indah ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap tipu daya dunia. Hati-hatilah kalian terhadap tipu daya wanita. Wanita itu saat ini dijadikan atau diusahakan, didesain sedemikian rupa oleh musuh-musuh Allah untuk rusak dan merusak. Maka wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah itu akan melahirkan tipu daya yang benar-benar merusak. Hati-hatilah terhadap mereka, tipu daya mereka. Dahulu Bani Israel, hancurnya Bani Israel, durhakanya Bani Israel kepada Allah, fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu adalah wanita. Maka hati-hati. Berdoa, berlindung kepada Allah dari kiamat kecil maupun kiamat besar itu boleh, tetapi harus diusahakan bekal sebaik mungkin untuk menghadapi itu. Karena hari itu pasti terjadi Bapak Ibu. Tidak akan bisa kita lari, kita sembunyi dari kiamat kecil, kematian. Semua manusia akan mati. Sampai kapan kita akan hidup? 1 jam lagi? Nah, kita tidak tahu. Jangankan 1 jam, 5 menit lagi, apakah kita masih hidup? Nah, tidak tahu. Kita tidak tahu. Artinya nggak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat lari dari kematian. Meskipun manusia berada di dalam benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat tinggi, sangat kokoh, dindingnya berlapis-lapis, tidak tembus peluru, tidak tembus rudal, namun tetap akan ditembus oleh kematian. Sehingga sekalipun manusia berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kalau sudah waktunya mati, dia akan mati. Kematian akan menjemputnya, siapapun dia, setinggi apapun kekuasaannya di dunia, sebanyak apapun hartanya di dunia. Kalau Allah sudah katakan, hei fulan, kamu sudah saatnya pulang, kekayaannya tidak bisa menunda kematiannya, kekuasaannya juga tidak bisa menunda kematiannya. Siapapun itu pasti mati. Kenapa demikian? Karena dunia ini, Bapak Ibu, bukan tempat tinggal kita. Ya. Tempat tinggal kita itu di kampung akhirat. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Semua manusia, semua makhluk yang bernyawa akan meninggal di dunia, untuk kemudian dia menuju tempat tinggal yang abadi. Maka Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa dunia ini tempat tinggal. Bukan, ini tempat meninggal. Dunia ini tempat meninggal. Kita jangan pernah berpikir dunia sebagai tempat tinggal. Kalau kita berpikir dunia sebagai tempat tinggal, bisa jadi kita akan punya keyakinan hidup selamanya di dunia. Padahal tidak ada yang abadi di dunia. Maka dunia ini hanya untuk tempat kita meninggal. Tempat tinggalnya di kampung akhirat. Di akhirat hanya ada 2 tempat tinggal. 1 surga, 2 neraka. Tinggal dipilih. Nanti sesudah meninggal, apakah memilih bertempat tinggal di surga atau di neraka? Dipilih sejak di dunia ini. Dipilih sejak di dunia. Kalau nanti kepingin bertempat tinggal di surga, maka hiduplah di dunia ini dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jangan hidup dengan hawa nafsunya. Jangan memperturuti hawa nafsunya. Apa kata Allah dan Rasul, itu yang kita kerjakan.
sekalipun hawa nafsu menolak. Apa kata hawa nafsu? Jangan kerjakan. Karena bisikan hawa nafsu itu la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu terus menyuruh, mengajak kepada perbuatan buruk, perbuatan dosa. Maka apa kata hawa nafsu? Jangan dituruti. Hawa nafsu mengajak untuk berbohong, jangan dituruti. Karena Allah dan Rasul perintahkan untuk jujur. Maka yang diikuti perintah Allah dan Rasul, bukan perintah hawa nafsu. Karena yang kita dambakan tempat tinggal berupa surga, bukan neraka. Allah dan Rasul perintahkan untuk adil, tinggal kita kerjakan. Hidup dengan berlaku adil. Hawa nafsu mengatakan, janganlah kamu berlaku adil, berlakulah dolim. Jangan kita turuti. Karena itu perintah hawa nafsu. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran, berbuat sesuai dengan kebenaran. Maka itu yang kita jalani. Tidak usah pikir panjang. Apapun resikonya, tetap siap karena Allah, ikhlas karena Allah, memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran. Bukan membela yang bayar. Kalau membela yang bayar berarti mengikuti hawa nafsu. Lisannya mengatakan ingin bertempat tinggal di surga, namun praktek perilakunya ternyata jauh dari kebenaran. Perilakunya, ucapannya akan mengantarkan dirinya nanti bertempat tinggal di neraka. Nah, kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Sehingga apa kata Allah dan Rasul, itu yang kita kerjakan semaksimalnya sesuai dengan kemampuan. Tentu mengandung resiko. Tidak ada orang yang berjalan di atas jalan kebenaran sejak zaman Nabi dan Rasul, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang berjalan di atas kebenaran itu tidak mengandung resiko, itu tidak mungkin. Nabi Ibrahim mengandung resiko, dibakar. Nabi Musa mengandung resiko, dikejar-kejar Fir'aun dengan segala kekuatannya. Nabi Muhammad apalagi berulang kali hendak dibunuh. Nabi Yusuf dipenjara. Semua yang berjalan di atas kebenaran, memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, itu pasti beresiko. Dulu ada yang digergaji, tubuhnya sampai terbelah karena menyuarakan kebenaran, membela kebenaran. Dibuatkan lubang, tubuhnya dimasukkan ke lubang itu, didatangkan gergaji, kemudian tubuhnya digergaji dari kepalanya sampai terbelah. Tapi tidak menyurutkan niatnya untuk terus menyuarakan dan membela kebenaran. Ada yang disisir kepalanya dengan sisir dari besi, sehingga tercabut semuanya, terurai semuanya apa yang ada dalam kepalanya. Semua isi yang ada dalam kepalanya itu terkoyak semuanya, karena disisir dari sisir besi. Tetapi wa ma yasuddu dzalika an dinihi. Semua resiko itu tidak menyurutkan langkahnya untuk menjalankan agamanya secara tegak, secara benar. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Semua penyuara kebenaran, pembela kebenaran, tentu sampai akhir zaman akan terus beresiko, akan mengandung resiko. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu. Membela kebenaran, menyuarakan kebenaran kok berjalan mulus begitu saja, tanpa halangan, tanpa hadangan, tanpa rintangan, itu tidak pernah ada ceritanya. Namun demikian, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah hanya akan menyertai hamba-hambanya yang bersabar. Sabar sampai ke mana? Sabar tanpa batas, sampai detik-detik akhir. Karena seringkali pertolongan Allah itu turun di detik-detik terakhir. Nabi Ibrahim itu apa tahu? Apa pirsa kalau api itu bakalan dingin? Nabi Ibrahim tidak tahu, tidak pirsa beliau. Secara basyariah, secara kemanusiaan, yang beliau ketahui bahwa sifat api itu panas membakar. Begitu sudah diancam oleh kaumnya akan dibakar, apa beliau melepaskan kesabarannya, ketawakalannya kepada Allah? Tidak. Justru semakin meningkat keimanannya, keyakinannya, kesabarannya, ketawakalannya kepada Allah sampai detik-detik akhir. Sudah dimasukkan, api sudah dinyalakan. Nabi Ibrahim sudah berada dalam kobaran api itu. Karena sabar tanpa batas yang beliau lakukan, Allah turunkan pertolongan di detik-detik akhir. Allah berfirman kepada api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Nabi Musa apa pirsa kalau laut bisa terbelah? Secara manusia biasa, Nabi Musa apa pirsa? Tidak akan. Beliau tidak tahu kalau laut bisa terbelah. Sudah terpojok,
di belakangnya laut, di depannya Fir'aun dengan 100% bahkan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Sudah sangat terdesak itu. Belakangnya laut, tidak mungkin menyeberangi laut. Berjalan menyeberangi laut tidak mungkin, pasti tenggelam. Kalau maju, di depannya sudah Fir'aun dengan kekuatan, semua di bawah kekuatannya. Nabi Musa tidak melepaskan kesabarannya. Justru semakin sabar kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, semakin tawakal kepada Allah. Di detik-detik akhir Allah turunkan pertolongannya. Pukulkan tongkatmu, kemudian terbelahlah laut itu. Dan singkat kata, Nabi Musa dan pengikutnya atas pertolongan dan ridha Allah bisa selamat menyeberang. Fir'aun ketika ikut-ikutan berada di tengah, Allah kembali firmankan kepada lautan untuk kembali seperti semula, sehingga menenggelamkan Fir'aun dengan semua kekuatannya. Nabi Muhammad terdesak di Gua Tur, sudah tidak ada tempat lari, tidak ada tempat sembunyi. Tapi kesabaran tanpa batas yang beliau miliki, keyakinan kepada Allah tanpa batas, terus yakin pada Allah, Allah turunkan ditolong dengan laba-laba membuat sarang. Kita tidak tahu bentuk pertolongan Allah itu seperti apa dan kapan datangnya, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya Allah pasti akan menolong hambanya yang beriman, karena Allah telah mewajibkan dirinya untuk terus menolong hambanya yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami untuk terus menolong orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati. Yang kita tahu hanya itu, Allah sudah berjanji, dan kita tahu jika Allah sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari. Terkait bagaimana bentuk pertolongan Allah kepada kita, kapan datangnya, kita tidak tahu itu, tetapi kita yakin wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui keadaanmu dan kamu tidak tahu apapun. Nah, oleh karena itu kita yakini apa yang menjadi janji Allah. Hiduplah, berjalanlah di atas jalan kebenaran, jalan yang Allah ridhoi apapun resiko dan konsekuensinya. Jangan gadekan kebenaran dengan kesenangan dunia yang sifatnya sementara dan menipu. Ya, ada lagi.